Yang saya dengar-dengar, kalau saya tangkap ini platform X itu kan sebetulnya Twitter, tapi akan ada lisensi pembayaran, lisensi tukar menukar daripada cryptocurrency. Ini luar biasa ini ya. Jadi ibarat kita itu di apa namanya, di double lah. Kita gimana ya ngomong kalau sama orang-orang yang awam tapi dengan bahasa yang Anda tahu, gimana caranya, Anda ngerti nggak maksudnya? Jadi ini sebuah Twitter, ini jadi sebuah Twitter itu kan media sosial biasa seperti Telegram ya, WhatsApp umpamanya. Tapi ini nanti kemungkinan yang saya tangkap, feeling saya loh, saya itu Mas Bro belum pernah mendengar berita ataupun membaca berita yang aneh-aneh tentang X ini. Baru ini sambil review ini, sambil mengamati apa arahnya dari tulisan ataupun sesosok Elon ini. Sebetulnya kalau saya pikir ya, saya sampaikan seperti ini mungkin sebuah Twitter yang sekarang dikatakan X itu yang nantinya ya akan serbaguna seperti exchange ya. Awalnya kan untuk tukar menukar daripada apa namanya cryptocurrency, padahal itu kan media sosial biasa. Kalau kita berbalik lagi, yang secara ini pikiran Mas Bro nih loh, nggak ada pemikiran yang lain ya. Semua itu nggak ada yang mau nggak cari untung bro, nggak ada yang cari buntung, itu nggak ada. Daripada Elon Musk pusing-pusing membuat exchange, ya mungkin ini Twitter ini akan dijadikan exchange ataupun dompet kripto dengan apa mendapatkan lisensi itu, kalau saya pikir ya. Jadi saya tidak akan saya makan mentah-mentah berita. Paling tidak saya akan menganalisa lagi dengan batin setajam saya. Saya lihat ini seandainya ini Twitter dijadikan dengan bayar ataupun gimana, dia namanya orang besar, ada uang kan bisa saja saya izin untuk mendapatkan lisensi bahwa ini Twitter sekarang dinamakan X ya, karena nanti bisa untuk apa, alat tukar menukar daripada kripto yang akhirnya nantinya menjadi exchange juga kan bisa jadi. Yang namanya akal-akalan dia, satu apa namanya media sosial, satu plafon bisa untuk dagang macam-macam, ibaratnya seperti itu, tanpa harus membuat yang lain, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar lagi untuk yang lain. Paham nggak, ngerti nggak? Ini cari akal-akalan bulus ya seperti ini. Tapi apakah nanti nggak kacau? Ya Anda pikir dulu ya, semua nanti di situ datanya akan mungkin bisa dihack, bisa dilihat orang lain, bisa di macam-macam. Pikirannya itu harus kita lihat dulu, kuat nggak, seberapa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, yang urakan, yang belekutakan, yang recehan orang kampung, nggak apa-apa, saya terima dengan lapang dada, amin. Yang penting hatinya nggak akan nipu-nipu Anda, akan memberikan tutorial yang betul, yang benar, yang paling tidak orang yang belum tahu kripto supaya ngerti kondisi kripto itu seperti apa. Ponzi scam banyak di mana-mana. Ponzi scaman internasional dengan dibalut dengan tata cara bahasa ataupun bentuk-bentukan, dengan cara ini bahasa yang gampang aja ya, dengan dibungkus dengan cara yang modern seperti perkriptoan. Tapi tidak semua memang, tapi rata-rata seperti itu. Ya diiming-iminginya dengan volatile ya, naik tinggi sekali, itu sekali 4 tahun, sekali dibanting, tiap hari tiap minggu, yang Anda makin jengking, yang ada makin jengking, yang ada makin kere, yang ada makin ngungsep, hutangnya makin nambah. Apalagi yang nggak pernah belajar, tahu-tahu ceplak cepluk terjerumus. Yang didengar RP1 Binance juntrungan Mardia, Anda kena tipu. Nggak taunya jual sapi kerbau kambing, untung aja nggak sapi tetangga, Anda gebukin sama tetangga. Ya masukkan ke koin meme koin, Anda uangnya makin habis, loncat Anda lari-lari, nggak pakai gituan, opat apet di jalanan, stres gila. Tahu itu betul terjadi. Coba siapa yang cuan, siapa yang kaya ya,
yang mana adanya di Telegram, di grup-grup isinya orang pada sangkut jadikan hobi, sekali-kali hobi jutawan apa jangan hanya hobi jutawannya aja, hanya halu aja ya, halu itu halu ya, yang nyatanya yang jadi kenyataan tiap hari kan adanya sangkut ya. Makanya tonton video ini, jangan di skip-skip agar Anda ngerti dikit pelan-pelan, nanti lama-lama kan tahu. Kalau saya bilang ini itu Anda belum tentu percaya kalau belum merasakan sakitnya rungkat, sakitnya kere, sakitnya habis kan. Makanya pelan-pelan sambil saya ruqyah, sambil saya kasih tahu, pelan-pelan sambil berjalan, sambil uangnya Anda habiskan dulu, puaskan dulu ya. Kalau udah puas, sudah habis di meme coin, baru Anda akan bertobat. Kalau enggak, Anda biar Mas Bro kuar-kuar satu hari bikin video 10 kali memperingatkan Anda yang namanya Anda lagi dibikin gila dengan meme coin apa namanya jutawan. Jadi ketawa sendiri Mas Bro, jutawan RP1 garansi siapkan, beli mobil Lexus ususnya ngruwel anjluk. Itu di situ ya. Hati-hati, jangan bermimpi. Rezeki itu udah dibagi. Kalau dasarnya kere main kripto bukan tambah kaya, malah makin kere. Iya Mas Bro, memang menghujat begini, memang kondisi kenyataan fakta di lapangan seperti ini. Ya ngapain Mas Bro harus ngomong-ngomong jutawan dengkule anjluk, wong memang kenyataannya kondisinya yang stres, yang pada gila banyak, bukannya kaya. Malah Anda kan tahu sendiri yang gantung diri sudah berapa. Aduh, sampai segitunya banyak gantung diri ya, jual sawah, jual rumah, macem-macem. Itu betul, nggak bohong. Tapi kalau kaya jutawan itu menipu ya. Kecuali ini saya akan bahas ya di BTC, nanti juga ada beritanya yang mantap-mantap BTC. Ini saya buktikan kalau Mas Bro selama ini dibilang ibul. Yang namanya indikator awan Ichimoku ini bisa dikatakan akurat 99% Bro, walaupun kadang-kadang ada melesetnya. Tapi kalau untuk daily sama weekly saya rasa nggak ada yang nggak tepat. Kan saya udah bilang waktu ini harga itu masih di atas ini, hijau ini masih tinggi 470-an. Hati-hati, ini di awan Ichimoku-nya banyak sekali order book yang akan TP, ditandai dengan resisten awan Ichimoku yang tebel ini. Anda paham nggak? Yang tebel ini lihat ini, saya undur-unduri kayak undi-undi ini ya. Ini awan yang tebel ini. Karena awan Ichimoku ini dibuat dengan sakral. Ahli nujum orang dulu mau bikin awan Ichimoku itu puasanya itu sampai 3 bulan tuh nggak makan apa-apa, cuma makan keringat. Belum tumpengnya yang 7 ya, 7 itu tumpengnya itu 7 nggak sembarangan itu. Sekali tumpeng itu yang gedenya yang nggak karuan, tumpeng betul, nggak main-main dulu. Belum cara ngambil airnya dari 7 sumur yang berbeda dan 70, apakah nggak melenger? Itu nggak omong kosong. Ini waktu di atas sudah saya bilang ini akan turun karena ini ada awan Ichimoku, resisten yang kuat. Ternyata turun. Penurunannya sampai berapa Mas Bro? Kan saya bilang di MA yang biru yang di atas ini kan dia kan sempet sampai di sini harga 400 berapa itu waktu itu, kemudian menghijau lagi dikit, nggak kuat jebol. Sekarang tertahan daripada MA yang merah. Ini masih di MA merah karena ini psikologi seluruh trader di dunia termasuk para whale maupun pelaku pasar bandar exchange. Akhirnya momen ini dimanfaatkan pada serok mantul lagi dengan seiring berita dari Grayscale, ternyata loncat ke atas ya kan. Karena kemarin jebol dari awan yang Ichimoku ke bawah ini dengan diberitakan berita yang jebluk-jebluk masalah ekonomi dunia, akhirnya kan banyak yang pasang lepret tinggi short ya, diangkat jepret sama bandar
dengan timing grayscale menang dari SEC. Akhirnya banyak trader yang terjungkal itu di situ. Kalau main lepret ya, indahnya main lepret kayak menghalu-menghalu, begitu kebanting kucar kacir Anda tunggang langgang, uangnya habis, sawah Mardiah mau dijual mana boleh. Itu di situ untuk mengenai BTC-nya. Nah ini kalau melihat daripada awan Ichimoku ini kan udah saya bilang bulak balik waktunya ini untuk kita masuk di CE. Ini kan kalau Anda lihat ini kan ada perosotan TK yang menandakan ini akan turun di awan Ichimoku, dan RSI nya juga ini ada di pertengahan ya. Ini kemana larinya Mas Bro? Bisa jadi ini turun kembali, tapi yang penting arahnya kan bottomnya bear market di sini sudah diketahui, dan sekarang sudah merangkak ke bullish. Yang di dalam bullish itu yang naik turun akan dimainkan, apalagi yang mana nanti tahun depan bulan April sudah halving BTC. Pas halving BTC dibanting lagi juga bisa. Yang namanya permainan banyak yang kotor di up sama down itu yang bikin market rusak. Tapi ketika yang main support ya aman-aman saja. Targetnya kapan? Ya tahun 2024 akhir tahun, ketika hajatan BTC semua demand masuk, uang masuk, di situ kita TP. Habis itu ya kita kabur lagi, nanti nunggu di bawah lagi. Pokoknya apapun yang namanya cryptocurrency silahkan beli di saat turun hancur-hancuran itu baru masuk. Kalau ada ingin cuan ya memang sabar. Sebetulnya ini ilmu tingkat tinggi kalau Anda bisa perhatikan di weekly-nya ini. Ketika Anda sabar, memang sabar betul ya. Ketika ini sudah di atas, RSI-nya di atas ini, jangan coba-coba Anda masuk. Ini yang namanya order titik jenuh beli, semua order jual. Udah saya katakan bolak-balik, nunggu sampai di bawah lama, biar setahun ataupun 2 tahun bodo amat. Yang penting Anda ingin cuan kan. Nunggu setahun ingin cuan gak apa-apa, daripada Anda udah nunggu 3 tahun bukan cuan makin habis. Apalagi di Gemincoin. Ya sekarang kalau kita ngambil di RSI secara weekly di bawah, sabar nunggu di atas. Ini kan sudah resisten, kita jual di sini ya. Kok ini turun, nunggu aja sampai RSI nanti di bawah lagi. Sabar, kita nonton saja sambil kerja real. Ya setelah di sini kok naik lagi ke atas, TP aja. Saya bilang yang 50%-nya untuk BTC itu Anda TP ya, untuk holder jangka panjang long investnya yang 50%. Nanti yang 50% itu untuk cadangan. Ketika dibanting kayak kemarin Anda masuk, terus diangkat kemarin harga berapa itu sampai 28.000 kembali, kenaikan sekitar 2.000 US dollar kan lumayan ya. Nah Anda TP sekarang sudah tantang tinting cancang-cancang, dompetnya tebel, Anda sudah cuan. Untuk 50% itu dimanfaatkan ketika ada momen-momen seperti ini. Jadi ketika ada timing masuk, ada momen untuk TP. Jadi nggak nunggu 4 tahun, ada waktunya naik turun, Anda bermain swing. Kalau yang nggak bisa scalping itu aja kan gampang ya, ngomongnya gampang melakukannya susah ya. Semua nggak ada yang susah, kalau belajar tuh nggak ada yang susah. Yang penting kita di sini memang psikologi kita yang dimainkan. Kita melawan perang, melawan batin sendiri. Kita mampu nggak menjaga emosi, psikis kita, psikologi kita. Itu harus diamankan, mindset kita semua harus dijaga ya. Belum manajemennya, nggak macem-macem. Kalau Anda nggak bisa seperti itu ya mau mana ada Anda cuan di kripto. Yang Anda ada ya cari yang gampang saja. Orang pada halu bilang koin meme akan menjadi jutawan, ya itu Anda baru percaya di situ, nggak mau belajar masalahnya ya, seperti itu. Jadi nanti berita yang mantap-mantap ya. Jadi saya langsung aja kasih berita, Anda nggak usah percaya dengan project ini project itu. Memang ini kalau melihat kripto ini projectnya luar biasa ya, ada AI, ada Web3. Aduh pusing kalau lihat project banyak banget ya, tapi itu semua project gak ada gunanya. Ini saya jelaskan untuk Anda, saya tegaskan, project yang hebat, tetek mungek segala macam, pokoknya juntrungannya komplit, gonggong keprok, nggak ada artinya untuk Anda, untuk kita semua nggak ada artinya. Project itu kalau ada keuntungan ya punya depth-nya, nggak akan dibagi kepada Anda kalau Anda sesuai supply and demand dan di koinnya. Itu aja, koin apapun itu. Makanya kalau punya uang nanti kalau sudah cuan di PP ya masuknya ke BTC saja. BTC udah jelas desentral ya, paling enggak ya
BNB ataupun ETH itu yang 80%, yang 20%-nya masukkan di yang project mantap-mantap bagus-bagus itu di SRP, itu bisa untuk jangka panjang, sama di Polygon sama Cardano. Barangkali nanti akan the next daripada ETH ataupun BNB untuk kedepannya loncat jadi tinggi dengan waktu jangka yang panjang, tapi itu puluhan 15 tahun lagi itu bisa terjadi. Nggak mungkin dengan proyek-proyek SRP, Cardano, Matic yang bagus seperti itu, tapi memang jangkanya panjang ya. Anda kalau pinginnya modal dikit ingin cuan mendadak ya betul di meme coin, tapi ya 99% Anda gagal, nangis di pojokan, jadi stres, jadi gila, itu betul ya. Itu di situ. Kita lanjut sekarang untuk BTC ini. Kalau nanti ada penurunan seberapa lagi Anda nggak usah khawatir, yang mana ini mulai bulan November Desember tuh udah ada awan hijau di dalam Ichimoku ini. Ini artinya akan lompat ke atas seiring dengan halving BTC yang memang siklusnya 4 tahun sekali, memang akan terbang seperti itu, sudah nggak bisa bergeser lagi. Nah ini awan hijau ya, ini awan hijau itu kan ini kondisinya di atas ya, bisa turun di awan hijau. Kalau sudah di bawah seperti ini yang ada di sini ada awan merah, maka awan merah itu akan dilompati kemudian akan di awan hijau. Nah nanti awan hijau ini ya kalau sudah tinggi menjulang ke sana, nanti untuk sampai setahun setelah halving BTC kan nanti bantingan lagi ke bawah seperti ini tepat seperti ini memang banting di awan hijau ini ya, awan di awan hijau banting, nanti di awan merah dia akan terangkat ke atas kan banting lagi di sini, mungkin setelah harga 2 miliar ataupun 10 miliar nggak tahu, mudah-mudahan ya 100 miliar cara gobloknya, cara dilawennya. Makanya jangan dipercaya kalau Mas Bro ketahuan itu canda, kalau bilang 10M itu canda. Saya kalau bilang canda ya canda, nggak ngomong asal harus pasti ini sekian jutawan besok mau masuk listing 10 exchange, meyakinkan sekali, nggak taunya satu exchange pun nggak ada yang masuk. Itu di situ ya, langsung kita melihat beritanya ya lah, kita lama-lama males ya, subscribe aja enggak. Ini kalau Anda pengen melihat tuh berita itu yang namanya Circle ya, kolaborasi dengan Mercado Pago, pokoknya Pago lah, luncurkan USDC di Chile. Aduh pokoknya macam-macam yang namanya berita itu. Tether gandeng Britania Bank dari Bahama, langkah strategis pengawasan regulasi kripto. Ya, yang namanya berita USDC dari Circle siap luncurkan di jaringan BES. CEO Circle ungkap hal ini. Polkadot naik 5%. Ini yang harus kamu tahu tentang upgrade besar-besaran Polkadot. Anda kalau melihat berita pusing, stres, semua baik, semua bagus, tapi semua itu projectnya punya dia, punya debtnya. Jangan mimpi Anda ingin dapat kecepretan dari uang debtnya, Anda itu kecepretannya sangkut tahu ya. Jangan percaya yang namanya project itu urusan dia, yang penting Anda masuk ketika jengking turun cerit, Anda baru masuk ke altcoin. Kalau BTC sudah ketahuan habis halving 1 tahun, orang pada TP dipucuk pada pesta raya, dijual menjadi jutawan, Anda ikut menjual, nunggu lagi nanti siklusnya ketika bear market lagi. Kan sudah ketahuan penurunannya itu biasanya sampai 80% BTC ketika habis halving. Itu saja, santai slow. Nanti katanya 2M Mas Bro, 10M, enggak, jangan mikirin yang 10M 2M, yang penting nanti cuan mendekati daripada ATH-nya aja, ya udah disikat nanti gitu aja selesai. Pasti ada turun lagi. Sekarang zaman susah seperti ini, naik 1% 2% aja dari Shiba langsung dibanting lagi, dihajar, dimakan lagi, sikat-sikatan ya. Kalau yang nggak punya gigi ya nggak usah disikat, ngirit odol keberkahan ya di situ. Oke ya, ini untuk tambahan saya akan memberikan rekom koin yang bagus-bagus. Memang yang nomor 1 itu kan Anda harus masuk BTC ke depan. Kalau sudah cuan di altcoin ke depan harus punya fotonya dirubah untuk ke depan itu 80% masuk di BTC, yang jelas akan cuan betul ketika bear market juga penurunannya nggak begitu habis seperti meme coin. Nanti kalau sudah bear market masuk, Anda nanti jual di bull market, itu pasti positif untuk naik di BTC, yang semakin tahun semakin akan terbang terus.
Ketika tahun-tahun sebelumnya kan penurunan sampai ada yang 100 juta, sampai 150 juta, 50 juta. Sekarang kan sudah enggak. Penurunan kemarin sampai hanya 250 juta. Jadi makin lama, makin tahun, makin tambah tahun tuh penurunannya juga makin akan enggak sedalam setahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi untuk Anda perlu masuk di Polygon. Ini kelihatannya layer 2 nya ETH yang terbaik itu ada di Polygon yang memang sudah lama, dedengkotnya yang sudah matang ya, ibaratnya gadis itu sudah matang, hayu larinya kemana-mana lagi ya. Jadi Polygon ini luncurkan Chain Development Kits untuk jaringan berbasis Zero Knowledge di Ethereum. Jadi Anda perlu tahu kalau project-projectnya itu paling tidak itu membuat para investor untuk tertarik untuk masuk ke Polygon ini. Tapi paling nomor satu ya ujung-ujungnya ke demand tumbangan uang itu. Tapi dengan adanya project yang betul yang nyata, setidaknya akan memancing para investor daripada koin-koin yang enggak ada project ataupun projectnya yang ibul. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, koin ini berguna secara real dalam kehidupan yang nyata, makanya akan langgeng berjaya terus untuk selama-lamanya seperti daripada Polygon Matic ini ya. Polygon yang dikenal sebagai salah satu cara paling menjanjikan untuk skalaan Ethereum kini memperkenalkan Chain Development Kit ya, ataupun CDK. CDK ini adalah evolusi dari alat-alat Supernet dan menjadi bagian dari roadmap Polygon 202 yang akan datang ya. Tentunya perlu Anda dipertimbangkan untuk investasi di sini. Jadi bukan koin yang macam-macam ataupun yang ece-ece. Ini termasuk salah satu yang Anda bisa investasikan. Masuklah di saat kondisi bearish, baru Anda masuk, dijual nanti di bull market. Tetap untuk naik turun itu hal yang biasa. CDK dari Polygon memungkinkan pengembangan untuk menciptakan rantai layer 2 yang beroperasi di jaringan Ethereum. Menurut Polygon Lab, rantai layer 2 yang diimplementasikan menggunakan CDK ini akan memiliki kemampuan untuk terhubung ke jembatan ZK bersama yang memungkinkan interoperabilitas antar rantai. Cukup ya untuk Polygon ini. Selanjutnya, X dapatkan lisensi dompet kripto di Rhode Island, langkah besar menuju masa depan keuangan digital. Jadi plafon media sosial X yang dimiliki oleh Elon Musk dan sebelumnya dikenal sebagai Twitter telah mendapatkan lisensi currency transmission di Rhode Island. Menurut pengajuan terbaru, dengan persetujuan lisensi ini, X akan dapat secara sah menawarkan layanan dompet kripto, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengirim, dan menerima berbagai kripto. Apakah ini yang digembar-gemborkan sama orang akan menjadikan awal dari bull market? Ya kita nggak tahu, semoga saja. Yang penting intinya berbagai macam propaganda project-project bisa menarik daripada investor untuk masuk. Akan tetapi semua itu tergantung supply and demand ataupun keuangan yang masuk dari investor. Tanpa ada yang masuk, tanpa ada investor, project sebagus apapun tidak ada guna. Paling tidak plafon dari Twitter ini memang sudah banyak digunakan, juga terkenal, nggak main-main, apalagi dimiliki oleh sosok seorang Elon Musk. Semua tahu siapa Elon Musk. Kemungkinan akan banyak menarik daripada investor. Ya kemungkinan nanti ini akan luar biasa ke depan dengan plafon X ini. Jadi yang saya dengar-dengar, kalau saya tangkap ini plafon X itu kan sebetulnya Twitter, tapi akan ada lisensi pembayaran, lisensi tukar menukar daripada cryptocurrency. Ini luar biasa ini ya. Jadi ibarat kita itu di di double lah. Kita gimana ya ngomong kalau sama orang-orang yang awam tapi dengan bahasa yang Anda tahu, gimana caranya, Anda ngerti nggak maksudnya? Jadi ini sebuah Twitter, ini jadi sebuah Twitter itu kan media sosial biasa seperti Telegram,
ya WhatsApp umpamanya. Tapi ini nanti kemungkinan yang saya tangkap, feeling saya loh, saya itu Mas Bro belum pernah mendengar berita ataupun membaca berita yang aneh-aneh tentang X ini. Baru ini sambil mereview ini, sambil mengamati apa arahnya dari tulisan ataupun sesosok Elon ini. Sebetulnya kalau saya pikir ya, saya sampaikan seperti ini mungkin sebuah Twitter yang sekarang dikatakan X itu yang nantinya ya akan serbaguna seperti exchange ya. Awalnya kan untuk tukar menukar daripada apa namanya cryptocurrency, padahal itu kan media sosial biasa. Kalau kita berbalik lagi yang secara ini pikiran Mas Bro nih loh, nggak ada pemikiran yang lain ya, semua itu nggak ada yang mau nggak cari untung bro, nggak ada yang cari buntung, itu nggak ada. Daripada Elon Musk pusing-pusing membuat exchange, ya mungkin ini Twitter ini akan dijadikan exchange ataupun dompet kripto dengan mendapatkan lisensi itu kalau saya pikir ya. Jadi saya tidak akan saya makan mentah-mentah berita, paling tidak saya akan menganalisa lagi dengan batin setajam saya lihat ini seandainya ini Twitter dijadikan dengan bayar ataupun gimana, dia namanya orang besar, ada uang kan bisa saja saya izin untuk mendapatkan lisensi bahwa ini Twitter sekarang dinamakan X ya, karena nanti bisa untuk alat tukar menukar daripada kripto yang akhirnya nantinya menjadi exchange juga kan bisa jadi. Yang namanya akal-akalan dia, satu media sosial, satu plafon bisa untuk dagang macam-macam, ibaratnya seperti itu, tanpa harus membuat yang lain, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar lagi untuk yang lain. Paham nggak, ngerti nggak? Ini cari akal-akalan bulus ya seperti ini. Tapi apakah nanti nggak kacau? Ya Anda pikir dulu ya, semua nanti di situ datanya akan mungkin bisa dihack, bisa dilihat orang lain, bisa di macam-macam. Pikirannya itu harus kita lihat dulu kuatnya, seberapa kuat namanya daripada X ini. Makanya saya berpandangan lain, ini pandangan pribadi saya. Sebelumnya ada dengar-dengar keluar ada X di Telegram Mas Bro, itu Mas Bro belum saya pikirkan ataupun saya lihat, hanya mendengar sepintas lalu, belum saya amati, belum saya pelajari. Lah ini sekalian membaca ini, sekalian saya lihat X ini arahnya. Kalau Anda baru pergi ke Tegal, kalau Mas Bro mungkin sudah loncat sampai ke Hong Kong. Palingnya semua nggak ada yang nggak cari buntung, semua cari untung. Dengan plafon Twitter nanti dijadikan alat bisa tukar menukar kripto, lama-lama ya nanti ada di larinya ya, nanti Facebook ngikut ya, nanti lagi WhatsApp ngikut, Telegram ngikut ya. Itu gimana? Apakah nanti lama-lama exchange mau dimatikan? Sekarang bisa dagang kambing di toko material. Nah ini baru pas, ini baru cocok untuk orang-orang awan, baru ngerti. Kalau Anda punya toko bangunan akan diisi kambing ataupun sapi, itu seperti itu ya, multiguna. Itu aja lah, pokoknya nanti aja lihat gimana gunggung kebroknya berhasil atau enggak. Yang ini namanya juga baru semua kan berita di tinggi-tinggikan, nanti begini begitu, nanti begini begitu ya. Kayak dulu Metaverse itu kan waktu tahun 2021 kan, wah semua Metaverse, semua hebat, nggak ada showroom lagi, nanti semua pakai virtual. Nyatanya semelekete ya. Itu aja ya, model capek juga. Ya ini kita lihat di dalam CMC yang PP sekarang masih menjadi trending topik bro. Bitcoin 417 juta, ETH 26 juta. Ini bisa masuk di sini. BNB 34 ya, SRP 8.000. Kemarin Matic sampai 9.000 Matic, luar biasa. Ini Cardano itu harga murah ini. Nanti ke depan bisa loncat ini. Next bulan yang akan datang, yang pertama naik adalah BTC. Habis BTC ETH ya. Kalau ETH berarti yang ada di layer 2-nya ETH ikut naik. Salah satunya Matic
Yang keduanya lagi BNB. Kalau BNB naik, mana yang naik nanti juga kick akan ke bawah. Nah kalau SRP sama Cardano nggak ngikut siapa-siapa, wong dia dedengkotnya kayak ETH itu, cuma harganya berbeda ya. Sama SRP juga dedengkotnya, Cardano yang nggak ngikut daripada BTC, nggak ada hubungannya dengan layer-layernya apa namanya ikut ETH ataupun ikut BNB. Lepas dari itu mantap, dia tetap akan naik ke depan ya sampai 900-an. Sekarang sudah berapa ya, 1 juta lebih, lumayan ya. Ya ini yang Anda banggakan, nanti katanya jadi 1.000 rupiah Shiba Inu. Ini aja kenaikannya 0, ngicrit lagi. Yang market capnya kemarin aja 73, ketika naik jadi 75 aja udah ngos-ngosan sekali. Apalagi RP1 itu dipikir yang waras ya, ini game ya, ini nggak main-main. Di dalam kripto harus belajar, kita harus cerdas ya. Kalau lagi turun ya ini Bitcoin Cash bisa. Sebetulnya Bitcoin Cash ini kan karena kemarin memang di legal tenderkan 4 koin yang pertama setelah kemarin rame-rame di US itu kan. Yang pertama memang BTC, ETH, Bitcoin Cash sama Litecoin ya. Kalau Stellar ya, Stellar ya Anda masuk nggak apa-apa, ini ngikut daripada SRP. Ibaratnya kayak apa namanya Polygon, ngikut daripada ETH. Yang namanya Polygon itu di layer 2 nya daripada ETH, gitu aja ya, kan gampang ya. Itu ajalah, cukup ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Hati-hati bermain kripto, harus betul-betul waspada, harus cerdas, harus pinter ya. Mohon maaf Mas Bro, banyak salah, banyak dosa, itu pasti namanya manusia biasa seperti Anda ya. Tolong dimaafkan ya. Mudah-mudahan pada sabar, pada sukses ke depan, mau belajar ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.